Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Pesantren Virtual Pesmadin. Kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan transaksi dalam Islam. Sebagaimana pertemuan kemarin, kali ini kita akan membahas tentang transaksi jasa ya. Transaksi jasa kita bagi menjadi 3 pembahasan: ijarah, wakalah, dan jialah. Ijarah itu sewa menyewa, wakalah itu perwakilan atau transfer, kemudian jialah sayembara. Kita bahas satu-satu. Apa sih sebenarnya sewa menyewa itu? Ijarah, secara bahasa ijarah berasal dari Arab yang berarti imbalan atau upah, sewa ataupun jasa. Secara istilah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Ingat, tanpa pemindahan kepemilikan barang. Ini pengertian dari ijarah. Jadi menyewakan atau menggunakan barang orang lain, tapi barang ini nanti tidak menjadi hak miliknya. Rukun ijarah. Rukun ijarah meliputi: 1. Adanya orang yang menyewakan dan yang menyewa suatu barang. Disebut dengan muajir dan mustajir. Jadi muajir yang menyewakan, kemudian mustajir yang menyewa. Si penyewa disebut dengan mustajir, yang punya barang sewa disebut muajir. Adanya akad antara keduanya disebut dengan al-akad, terjadi sebuah akad. Adanya ijab qabul atau disebut dengan syirat. Adanya upah ujrah, adanya manfaat untuk yang menyewakan, baik itu barang ataupun jasa, ada manfaatnya. Ini rukun, ada 5 poin rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah. Kalau tidak terpenuhi, maka ijarah itu ya tidak syah ataupun batal, karena rukun itu harus terpenuhi, satu pun tidak boleh ditinggalkan. Itulah rukun. Di sini kita bisa ambil contoh. Jadi menyewakan barang, kita mau berwisata, ya kan? Nah, di situ ada sebuah bis. Nah, bis yang kita gunakan untuk berwisata ke luar daerah. Contoh IAIN Surakarta, mahasiswa semester 1 kelas 1E MBS ingin wisata ke Malang selama 2 hari. Apa yang diperlukan? Yaitu bis untuk transportasi ke sana. Nah, maka si travel adalah sebagai muajir, kemudian mahasiswa itu kan mustajir. Nah, kemudian barang harus ada barangnya, barang manfaatnya. Itu tadi bisnya itu mempunyai manfaat. Ujrah upah, biaya kita menyewa tadi mungkin sehari 4 juta, 2 hari jadi 8 juta. Adanya akad ijab dan qabul. Adanya ijab dan qabul. Mahasiswa, Bapak saya sewa bisnya ya selama 2 hari dengan saya sewakan dengan harga sekian, deal, demikian. Itu disebut dengan ijarah. Ijarah dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali contoh yang lain, seperti kita menyewakan traktor untuk membajak sawah, menyewa sepeda motor untuk ojek dan sebagainya, ataupun kita minta jasa, yaitu jasa pengiriman barang, JNE dan sebagainya. Itu ke jasa. Kemudian kita minta bantuan Bapak Cleaning Service untuk mengangkat barang kita dari kantor ke mobil. Nanti kita kasih upah 20.000 atau bagaimana tuh, berapapun. Nah, itu semua sewa berupa jasa. Itu disebut dengan ijarah. Dalam konteks kekinian, dalam perbankan banyak sekali diperhatikan membuat aplikasi atau jasa berupa ijarah. Terkenal dengan ada 2 ijarah. Ijarah secara normal atau biasa, atau yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Apa ijarah muntahiyah bitamlik itu? Sewa menyewa, tapi diakhiri dengan kepemilikan si penyewa. Seperti
rumah. Kita menyewa rumah, tapi nanti sambil membeli rumah itu. Di akhir penyewaan, rumah itu menjadi hak milik kita. Jadi sewaktu menyewa kita juga membeli. Setiap bulan, contoh kesepakatan harga rumah ini berapa, kita beli, tapi kita ansur selama sekian tahun. Kita nyewa sekian tahun. Nah, jadi tiap bulan kita membayar uang sewa dan uang pembelian, sehingga di akhir penyewaan kita sudah lunas pembayaran, rumah itu menjadi hak milik kita. Itu disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Banyak sekali di perbankan atau lembaga keuangan akad itu terjadi. Oke, yang kedua kita membahas tentang wakalah. Menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yang mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang menyewakan selama batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan. Jadi menyerahkan pekerjaan kepada siapa? Orang lain untuk bertindak atas si dia, untuk melakukan sesuatu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Itu pengertiannya baik secara bahasa ataupun istilah. Rukun wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama muwakil, yang kedua muwakkal, ketiga adalah muwakkal fi, kemudian yang keempat adalah sighot, ijab dan qabul. Pertama, muwakal. Apa itu muwakal? Orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa, si pemberi kuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah muwakal, si penerima kuasa, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa, atau si penerima kuasa. Sedangkan muwakal fi itu adalah urusan atau perkara yang diserahkan kepada muwakal oleh muwakil. Kemudian akad ijab qabul, penerima, penyerah dan penerima. Siapa yang mengatakan ijab? Yaitu muwakil. Sedangkan yang menerima adalah yang qabul, muwakal. Nah, ini yang rukun dari wakalah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Seorang bapak dekan atau pimpinan ada rapat di suatu hotel, itu karena berhalangan dia ada agenda yang lain, dia berbicara kepada wakilnya, Bapak tolong saya diwakilkan untuk menghadiri rapat di sana. Nah, menguasakan dalam jual beli pun boleh, jadi bukan acara saja, dalam jual beli boleh, dalam sewa maya boleh, bisa diwakilkan semuanya. Dalam jual beli mana sudah transaksi, kita SMA saya mau jual, oke ya. Nah, nanti dalam transaksi saya wakilkan anak saya, maka sang bapak yang pengen beli mobil, yang datang bukan bapaknya tapi anaknya, membawa uang ke sana, datang, Pak, saya atas nama Bapak Amin ingin membeli mobil Innova seharga 200 juta, ini uangnya, saya perwakilan dari beliau. Nah, jadi perwakilan ini bukan saja dari sebuah urusan satu saja, pekerjaan, boleh jual beli boleh, dan yang lain boleh. Itu wakalah. Kemudian kita membahas ji'alah. Apa itu si ji'alah? Ji'alah secara bahasa dapat berarti upah atau pemberian. Secara istilah, ji'alah dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau jasa diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Jadi apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dapat sesuatu. Kalau dalam istilah kita adalah syaimbara. Nah, jadi syaimbara. Nah, barang siapa menemukan sepatu saya akan saya jadikan istri saya. Nah, itu kan termasuk itu syaimbara. Nah, dari ji'alah ada lafadz, ada ja'il, dan ada amil. Itu kalimat atau ucapan menyampaikan janji atau syaimbara lah kan. Jadi mengucapkan janji. Nah, barang siapa yang bisa menemukan mobil saya, akan saya berikan uang sekian juta. Nah, itu kan. Ja'il, orang yang mengadakan sayembara.
Nah, jadi yang mengucapkan tadi ada lafadznya, ada yang mengucapkan. Kalau ada yang mengucapkan nggak ada orangnya, nah itu tanda-tanda itu siapa? Apalagi malam hari. Nah, dikira sundel bolong atau genderuwo, nah gitu kan. Jadi orangnya harus jelas ada siapa gitu kan. Amil adalah orang yang melakukan atau yang mengerjakan sayembara itu. Nah, pekerjaan dia benar-benar mencari. Kemudian upah, kalau sudah berakhir akan mendapatkan upah. Nah, inilah rukun dari ji'alah tadi. Lafadznya harus jelas, syarat dari lafadz harus jelas. Ja'il, orang yang berakal, orang yang sehat, yang balik. Jangan-jangan anak kecil mengucapkan lafadz itu ya tidak sah, atau orang gila maka tidak sah. Nah, itu kan syaratnya itu. Amil si pelaku, pelaku sadar, nah itu kan. Kemudian pekerjaan yang halal, tidak boleh yang haram. Nah, kemudian barang siapa yang bisa menghadirkan ke saya babi saya yang mau saya masak, nah, gitu kan. Nah, maka tidak boleh. Nah, kemudian upahnya pun harus jelas, uang dan sebagainya. Dan nanti bilang upah saya nanti itu upahnya ikan di lautan, maka tidak boleh karena tidak ada kejelasan di situ. Inilah rukun yang harus dipenuhi dalam ji'alah. Contoh ji'alah ini memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi, bagian harta rampasan perang tertentu diberikan kepada panglima perang. Panglima perang yang berhasil mengalahkan benteng ini mendapatkan imbalan berapa emas, berapa kilo atau berapa dirham, nah, gitu kan. Memberikan upah kepada orang yang dapat mengembalikan budak yang lari atau barang yang hilang dan sebagainya. Demikian tadi pembahasan kita tentang tema kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.